Sama dulu dong. Satu sama dulu, 2-1 nanti di Ya kan game kalau 3. satu sama udah pasti 2-1. Ya, tapi ini satu sama dulu. Iya, itu 1-1. Tapi yang pasti 10 hero sudah muncul. Dan jujur kalau dari draft, konsep dari grafis lumayan bagus. Tapi lebih kompleks yang pertama. Di game kedua ini lebih high risk tapi bisa high reward juga. Karena frontlinernya minim banget. Frontlinernya ya, ini yang bakal menjadi satu masalah utama. Tapi ini dia match terakhir, tapi bukan game terakhir pastinya. Kita bakal lihat permainan dari Grafis dan juga RRQ sana. Super Badass Institute minta suaranya. Masih ramai. Masih ramai. RRQ. Masih ramai para Kingdom ternyata ya. Yang Iya. meramaikan untuk hari ini. Kingdom Full House. Tapi ya balik lagi nih untuk pattern jungle di awal. Ians dengan Martis versus Ridak dengan Pakito. Ya. Pasti Martis bisa lebih cepat. Karena pasifnya Martis itu lebih mendukung untuk ngabisin atau kelarin jungle pattern. Nah. Tapi ya jadi masalah untuk damage-nya mungkin nanti Pakito akan lebih burst ya. Lebih instant damage daripada Martis yang lebih ke DPS dia. Ya cuman hati-hati sih kalau udah ada kena pokingan damage ya, kita tahu nanti dengan adanya efek listrik juga bisa langsung mengeksekusi lebih dari satu hero juga. Dan sejauh ini kita melihat adanya satu pergerakan dari Grafis yang bakal coba untuk menginvasi sepertiga dari area jungle untuk RRQ sana. Ngecek juga sebenarnya informasi seperti apa posisi dari para pemain lainnya. Oke, Viter ada di posisi yang lumayan enak juga. Tapi untuk di awal mungkin memang pergerakan dari RRQ ataupun Grafis nggak bisa terlalu komit. Karena yang satu kurang visi, yang satunya lagi juga kurang damage. Jadi di awal ya mungkin farming dulu lah. Santai-santai dulu dan itu. On eye for eye bisa buat kabur dari pressure yang selalu dibuat sama Khalid dari early landing phase-nya. Ya jadi pas ya kalau kita ngomong ke sisi exfil ini, tapi untuk sekarang melihat adanya rotasi yang udah mulai menuju ke area top lane dari kedua belah tim ini bakal menjadi satu tanda bahaya khususnya untuk seorang Toy yang bakal menjadi korban utamanya. Lihat damage yang masuk karena seorang Peter lumayan sakit datang dari seorang Ridak meskipun harus mengeluarkan resource yang lumayan banyak juga. Makanya kalau hanya untuk poking agak rugi. Dia keluarin Petrify juga tadi. Tapi ya nggak ada salahnya nyoba sih. Tadi posisinya juga udah lumayan bagus dan sekarang dikasih level 4 dulu. Sepertinya RRQ pengen kontes dari turtle pertamanya karena sudah mulai berkumpul juga nih teman-teman dari RRQ di arah turtle pit yang pertama. Ya ini Gosal sih udah ada di level yang keempat, punya power dari segi round whip-nya juga untuk memberikan damage tambahan, tapi jelas sekarang udah bertahan lagi damage-nya sakit banget ada perempuan. Jatuh, kita seorang Iyas menuju ke area eliminasi selanjutnya dikejar terus-menerus, tapi sayangnya dari seorang Valentina masih punya efek dash yang terlalu tinggi. Setidaknya space sudah tercipta. Okta akan coba untuk mencicil ke arah turtle terlebih dahulu atau bahkan dari seorang Iyas yang bakal coba untuk memberikan gangguan supaya Grafis benar-benar terkurung di area mereka. Ya dia nggak buru-buru, turtle-nya nggak usah buru-buru karena dia lebih mengutamakan invasi jungle. Ya turtle-nya nggak bakal di-setup buru-buru juga kan sama Grafis. Jadi RRQ bisa santai dulu, dia bisa ambil dulu jungle yang mungkin untuk dicuri dan setelah itu baru balik lagi ke turtle. Unggul level juga jadinya dari Ian kan harusnya. Ya, dan di sini kita bakal melihat juga satu inisiasi seperti apa yang akan dilakukan dengan adanya seorang Vex yang mencoba untuk masuk dari area belakang terkena efek pada kuat dari Gosal yang berhasil mendapatkan keamanan terskal meskipun minion Fury udah sempat terbuka juga dari seorang Peter. Karena stun tadi ya. Iya. Dari Ian nggak bisa retribution, sementara dari Ridaknya juga ada di posisi yang lumayan jauh. Jadi ya memang akhirnya burst damage tertinggi dari Gosal yang bisa dapetin turtle-nya. So kita akan lihat dari segi emblemnya dulu nih. Benedetta-nya pakai emblem dasarnya emblem tank. Dan dia pakai conclusive blast. Untuk talent kedua dia pakai pull yourself together. Biar petrify-nya ini cepet ready-nya. Iya. Biar petrify-nya ada terus. Ini 30 yourself together ya lebih tepatnya. Ya, Di bawah Octopus sama RRQ. Kalau One memang suka pakai Pull Yourself Together Nevin. Karena dia dependent sama spell inspire-nya. Jadi semakin cepat delay inspire-nya akan semakin enak juga. Tapi kalau Octa, dia tahu Purify ini penting banget dan dia pakai Pull Yourself Together. Oke, dan sekarang udah mulai ada satu damage yang masuk dari seorang Iyans. RK bakal menjadi korban berikutnya yang jatuh. Katakan pemain dari RRQ Sena. Masih belum ada objektif dari segi turret yang bisa mereka secure. Begitu juga untuk kepentingan Kung yang masih cukup aman dari kedua belah tim. Yap, hanya dapetin kill aja ya. Cuman ini tempo yang pelan banget dari Grafis nih. Dia harus lebih coba agresif lagi dengan hero-hero pick off seperti Kadita yang udah punya Petrify juga sekarang.
harus bisa coba ambil lah, siapapun itu harus coba dulu ambil. Karena pergerakan dari RRQ yang dia sebenarnya nggak bisa pick off yang mengerikan di awal, malah lebih aktif. Oh, udah mulai ada satu inisiasi. Jangan sampai terlalu jauh posisinya dari segi outer turret, karena itu bakal menjadi bahaya dengan adanya dua pemain yang kali ini bakal punya power damage, bakal punya power CC juga yang begitu besar. Tapi selalu ya dari segi gold itu nggak beda jauh bahkan, dan di arah bottom lane terus-terusan dipaksa. Mungkin memang ke arah gold shield turretnya doang, dan itu yang ngeboosting gold dari Gravis. Di game pertama sama di game kali ini, sama-sama tipis dari goldnya. Ini udah abis banget sih platingan gold di area bottom lane, dan mungkin satu auto turret juga nanti bisa di-secure ya oleh Gravis ngelihat adanya head to head antara kedua SP lane yang gak terlalu bagus untuk seorang Don. Tapi sebenarnya sudah mulai tercipta cutting wave minion, udah mulai bisa dilakukan dan langsung menuju ke arah perebutan turtle. Ini bisa jadi tim fight besar juga. Tapi hati-hati, Viter ada di posisi yang terekspos loh. Gozalji dia tahu di situ ada Viter dan udah mulai dibuka juga, dan Erca kalau ngambil minion Fury itu langsung bisa impact juga. Beda sama yang dulu. Ya, cuma masalah kan sekarang kita melihat bagaimana damage akan segera diberikan juga, dan ternyata Yas langsung berhasil memulangkan Gozalji tanpa dijatuh Turtle bisa di-secure, dan minion Fury-nya Kadekara satu point double kill langsung bisa di-secure oleh seorang Iyas. 4 eliminasi di awal. Semuanya dimakan sama Ians. Aduh. Turtle 2 kill barusan. Itu bisa ngebuka juga nih objektif tambahannya, ada outer turret di bagian top lane. Oke, dari Gravis sekarang harus cari konfirmasi sama secepatnya. Entah itu turret di bottom lane yang sekarang udah mulai diambil, ataupun memang mereka coba pick off trapping yang dari tadi masih gua tunggu nih. Gozal sih masih gue liatin gitu kan, belum pick off gitu loh. Kayak dia punya Petrify. Harus cari boost lah, cari boost yang memang critical boost, yang boost yang emang ngeri lah untuk RRQ lewatin gitu kan, untuk cari momen. Memang agak susah sebenarnya kalau dilihat dari komposisi hero RRQ. Siapa yang mau di pick off gitu kan? Ada Okta, ada Purify, one-one-nya ada Neresin Flower, dan lagi-lagi Gozalji menjadi korban kembali. Baru diomongin Unstoppable langsung berhasil diamankan, dan lagi-lagi jatuhnya ke tangan seorang Iyas. Ini ngebuat Iyas sudah ada di level yang ke-10, berbeda 2 level kalau kita bandingkan dengan adanya seorang Ridak yang menandakan Iyas sudah mulai bisa ikut melakukan ke arah rotasinya. Skyzar terlihat masih ada satu efek dash tambahan juga ngebuat mungkin hanya mengalami kerugian di mana satu outer turret di area bottom lane harus ditukarkan juga pada akhirnya. Vex mencoba untuk melakukan hal yang sama di area top lane tapi nggak bisa. Dari wave cepat sudah mulai dilakukan juga oleh seorang Josh. Pertukarannya kali ini mulai nggak imbang ya, mulai diunggulin sama RRQ nih. Dia dapetin turret tapi nggak ngorbanin turret juga, dipaksa ke arah top lane. Benedetta punya Alexovine dulu buat clear, dan midnya langsung di-press. Ya, BT udah di-press, tinggal menunggu aja untuk tim fight besar dari Gravis yang apakah mereka mau ngambil resiko tersebut dengan adanya perbedaan gol yang cukup jauh, dan sekarang waktunya seperti untuk mengincar. Dari seorang Don membalikkan keadaan Gozalji yang justru harus ditumbangkan. Wow, Petrify timing yang baik, namun kali ini diarahin turret. Skyzar pun tumbang, Altar tidak mampu menyelamatkan bahkan best turretnya. Ditabrak lagi, Yats menggila. Di bagian belakang masih ada satu member lagi, Altar Save the Day, dan rata menyisakan Ridak sendiri di top lane. 4 pemain harus hilang kali ini di tangan RRQ Sena. Begitu cepat rotasi yang mereka lakukan, inisiasi yang bagus lagi-lagi dari seorang Viter Minion Guni menangkap satu pemain, dan sayangnya Petrify dari seorang Don ini mengubah nasib dari Gravis. Mengubah segalanya menjadi lebih baik RRQ. Oke, bahkan turtle ketiganya nggak sempet ya. Nggak sempet turtle ketiganya ke reset. Soalnya tadi perangnya nggak bisa ditahan lagi sih. Memang harus perang di momen tadi. Don ini bukan target yang pas. Tadi udah gua lihat juga dari emblemnya kan, basic emblemnya aja yang awal, yang dasar dia pakai emblem tank. Jadi memang Don ini keras banget. Apalagi kalau dilihat dari build-nya nanti, harusnya ada defensif juga yang di build. Dan sekarang Lord jatuh ke tangan RRQ dengan perbedaan sekitar 5.000 gold. Ini angka yang nggak jauh-jauh banget sebenarnya dari satu team fight bisa dikejar. Tapi masalahnya gimana cara Gravis buka team fight-nya? Belum ada kill sama sekali. Itu yang menjadi pertanyaan besar ya, gimana cara mendapatkan team fight untuk para pemain Gravis, di mana sekarang juga udah ada pukulan mundur. Karena seorang Fake Gozalji bakal coba ngejar, tapi sekarang Robert-nya nggak ada karena siapapun masih ada kealtan. Ini serang Okta Petrify Golden, tapi sudah akan beri-impact bahkan legendary. Bisa di-secure Vex, Witcher dari arah belakang, detailnya harus sumbang satu lagi yang begitu bagus akhirnya terlihat dari seorang Vex. Wah, itu selamat Vex-nya tuh. Oh jadi nggak dikejar ya? Nggak dikejar. Oke. Lebih fokus untuk nge-push bersama dengan minion.
Karena momennya sekarang lagi dapat Lord kan dari RRQ. Jadi dia nggak mau buang-buang waktu buat numbangin Vex. Dia pengen maksimalin Lord dia kali ini. Tapi untuk mid agak susah deh kayaknya. Iya, ini Gozalsi aja udah terkena damage yang begitu besar. Untungnya Ian dalam kondisi yang nggak terlalu prima ngebuat Ian selalu bisa berlagi. Tapi ingat, Peter, dia punya efek healing juga. Mungkin 2-3 kali efek heal kali ya. Udah bisa langsung memulihkan karena seorang Ian yang sekarang udah mulai menabrak ke arah 2 pemain sekaligus. Hati-hati, bukan menjadi satu hal yang ngebuat dari RRQ sana bisa bermain-main. Tapi mereka tetap harus disiplin. Waduh, bawahnya udah mulai dihancurin. Midnya mulai terbuka, tapi top lane-nya masih bisa dikontrol. Grafis, mereka masih tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Walaupun dari segi kill memang susah. Tapi dari penguasaan laning mereka cukup rapi. Dari Lord pertama RRQ, hasil yang didapatkan gak semaksimal game pertama tadi. Iya, terlihat juga bagaimana mereka udah mulai mendapatkan lagi ya perbedaan dari segi gold. Tapi sekarang Patri banyak kode dan kuning-kuning karena satu pemain juga langsung jelas Kaiser. Gak bisa bertahan lagi, counter sudah mulai dibuka mengincar ke masalah Echa yang langsung ditusuk lagi. Yes, yang selalu hadir di seluruh teamfight yang ada. Ridak bakal menjadi target berikutnya sepertinya, tapi udah gak ada efek stun lagi yang tersisa. Masih ada seorang Yan dan Hilaskah dari seorang Ridak yang ternyata ada Dawn datang dari arah yang berlawanan. 3 pemain hilang Golim. Menyisahkan 2 member Grafis dalam masalah kali ini. Turret di arah mid lane sudah mulai terbuka. Bahkan dari outer turret udah nggak ada sama sekali. Bukan hanya dari arah mid lane, top lane-nya pun bisa disecure. Menyisakan base turret dan Lord yang selanjutnya mungkin bisa jadi Lord penentuan juga untuk ngancurin base turret. Tapi untuk Grafis sekarang mungkin mirroring yang harus mereka coba lakukan. Dengan perbedaan gold yang lumayan banget, sekitar 5.000 gold. Stabil ya, nggak naik-naik dan nggak turun juga. Mungkin efek mirroring yang bisa diberikan sama Grafis nanti bisa membawa angin segar untuk mereka. Tapi yang jadi masalah selalu ada Dawn yang bisa untuk jaga laning jauhnya. Mungkin itu yang harus diperhatikan juga oleh Grafis. Tapi kalau misalnya ngelihat power dari RRQ Sena kali ini, siapa yang harus pertama kali mereka pick off? Dari RRQ Senanya? Iya, siapa yang harus di pick off untuk Grafis? Siapapun yang dapat sih, karena semuanya source damage. Jadi siapapun yang di pick off itu udah mahal hitungannya. Oke, kita bakal lihat apakah pick offan itu bisa berhasil untuk teman-teman dari Grafis, di mana Lordnya udah mulai dicicil perlahan, tapi pasti belum terpantau posisi dari para pemain Grafis. Tapi yang jelas yang akan selalu dilakukan oleh pemain dari RRQ Sena dan save tanpa adanya gangguan sama sekali, malahan Vexnya kembali ke arah base-nya. Grafis tahu sebenarnya mereka harus mirroring. Mereka tahu betul. Oke, dia nggak bisa fight di Lordnya. Tunggu dulu, Lordnya belum enhance ya? Ya, belum jadi Lord enhance juga. Karena mungkin nggak mau buang-buang waktu juga ya. Dan ya ketika mau mirroring ada Dawn. Dawn yang selalu jaga landingnya tetap rapi untuk RRQ. Dan sekarang Trilane push yang diinginkan oleh RRQ tidak bisa berjalan mulus karena cuma mid dan top lane yang datang secara bersamaan. Ya, we will see apakah momen dari seorang Gozalsi kali ini bisa didapatkan dengan begitu lamanya kita menunggu adanya Petrify. Tapi sekarang malahan dari seorang Dawn yang bakal segera masuk. Masih bisa selamat ternyata untuk kedua belah pemain. Masih ada pasif yang dimiliki oleh Kadita di tangan dari seorang Gozalsinya. Tapi pertukarannya mereka harus kehilangan 2 base turret kali ini. Grafis mencoba untuk mendapatkan pertukaran ke arah eliminasi, tapi dengan adanya wave yang begitu banyak bahkan kilometernya mau menabrak 2 pemain, terlempar ke arah atas menjadi trampolin buatan kali ini didapatkan dari seorang Vexnya juga gak bisa menahan bersama dengan seorang NC yang udah kehilangan 1 buah flicker dan RRQ Sena masih akan mencoba untuk mendapatkan eliminasi terlebih dahulu, membuat dari seorang Toy masih bisa selamat juga dan menyisakan 1 last man standing kali ini. Ridak yang harusnya tidak akan bertahan berlama-lama lagi, triple kill dari seorang Yes. Dan sekarang langsung menuju ke arah base-nya RRQ Sena. Wipeout manis menjadi penutup di game yang kedua. RRQ Sena mendapatkan poin penuh 2-0 tanpa balas sama sekali. RRQ Sena selalu bisa membuat momentum yang hampir terbilang perfect untuk mereka. Lagi-lagi Peter yang kali ini dengan Minotaurnya ternyata dia masih bisa memberikan momentum yang luar biasa, terutama untuk last fight. Dapetin karena 2 pemain sekaligus, memaksimalkan ke arah flickernya. Dan kita melihat juga bagaimana dari RRQ Sena ngejawab adanya sosok Khalid kali ini. Gak ada pergerakan rotasi dari Grafis yang terlalu konsisten ke arah X9, ngebuat Benedetta kali ini bebas banget untuk seorang Dawn. Dan juga dari 4 pemain lainnya, Ians dikasih makan yang begitu banyak banget dari awal. Ini emang Martis tuh ngeri ya. Sengeri itu Martisnya sampai diambil duluan tadi Nevin.